Engineering Indonesia dimanapun berada, pada episode kedua kita akan belajar mengenai sirkuit instalasi power listrik utama di sebuah gedung atau hotel, tetapi digambar dalam bentuk single line diagram agar memudahkan kita menganalisa suatu sistem kelistrikan atau jaringan yang terpasang di sebuah gedung atau hotel. Nah, untuk itu kita mulai dari menggambar single line diagram tersebut yang seperti terlihat di whiteboard ini, bahwa single line diagram ini seperti ini. Ya kan, kita mulai dari ini sumber PLN. Ya, ini sumber PLN. Ini panel MP. Ya, tegangannya 20 kilovolt. Ya. Ini panel medium voltage ini terdiri dari incoming, outgoing, dan metering. Ada 3 sel di sini. Ya, nah ini 3 fase. Ya, dicoret 3 pasal. Ya, masuk ke trafo. Ya kan, ini hubungan bintang. Ini sebagai step down. Nah, ini hubungan delta incomingnya dan bintang outgoingnya. Nah, ini netralnya, ini groundingnya. Nah, notasinya di sini harus lengkap karena ini single line diagram supaya lebih memudahkan dalam bidang menganalisa suatu sistem. Ya, nah di sini outgoingnya itu adalah 380 volt 3 pasang. Ya, ini ACB, ya, air circuit breaker dengan 4 pull. Ya, nah jaringan ini biasanya kabelnya ini adalah N2 SXY, ya, yang warnanya kuning, ya, oranye itu yang labelnya atau isolasinya itu berlapis-lapis untuk proteksi 20.000 volt. Nah, setelah kita membuat jaringan notasi di sisi PLN ini, kita akan masuk ke jaringan ini, panel yang sel utama itu namanya LPMDB, ya, Low Voltage Main Distribution Board, atau di bahasa Indonesia kan ini PUTR, ya. PUTR itu panel utama tegangan rendah karena ini 380. Nah, 3 pas, ya kan, ya, N-nya sudah di sini. Ya, ini saya hapus dulu ini, ya. Nah, di panel LPMDB ini atau PUTR ini ada coupler. Ya, coupler untuk membagi power itu menjadi 2, yang prioritas ini, prioritas seperti lampu, pompa air atau booster pump ini, lead, dan lain-lain yang utama, yang padamnya itu minimal, yang ini di coupler. Nah, yang kedua adalah sisi non priority. Ya, ini seperti AC, exhaust, ya, dan lain-lain. Nah, ini dibagi 2 oleh coupler ini. Nah, terus kita akan berpindah ke genset. Nah, di genset ini ada 2 unit, G1 dan G2. Nah, dihubungkan itu dengan ACB 4 pull. Ini ACB 4 pull, ya, 4 pull. Nah, genset ini dikontrol oleh kontrol PKG, panel kontrol genset, atau EMF,
automatic main pilot. Nah, ini dikontrol, ya kan ya, mengontrol genset disinkron. Nah, ini genset ini disinkron oleh panel PKG ini, dijadikan satu powernya, ya kan, untuk dihubungkan ke ACB outgoing ya. Di sini 3 pas 380 volt, ya kan ya, 3 pasang. Nah, sinkron ini terjadi jika frekuensinya sama, voltasenya sama, RPM-nya sama. Nah, dikendalikan oleh panel PKG ini. Ini kalau kita kasih sensor lampu di sini, ya kan ya, kalau lampunya masih nyala, berarti masih terjadi beda tegangan, ya, beda tegangan. Tetapi kalau lampunya sudah padam, berarti sudah sama frekuensi, voltase dan RPM-nya ini, dia akan terhubung, ya, keduanya ini dikendalikan oleh PKG. Nah, untuk mentransfer power dari genset ke PLN atau sebaliknya dari PLN ke genset, itu tugasnya adalah ATS. ATS ini automatic transfer switch, ya. Ini fungsi-fungsi. Nah, cara kerjanya seperti apa? Saya akan sekarang terangkan cara kerjanya. Ya, pertama, PLN ini mengalir melalui medium voltage di setiap daun bertrapo. ACB-nya PLN masuk ke LVMPP. Nah, di LVMPP ini, ya kan ya, akan memberikan power ke priority, terus coupler ini on, ya kan, on coupler ini akan mensuplai ke non priority untuk menjalankan juga AC, exhaust fan dan lain-lain. Nah, di sini itu ada alat proteksinya, itu namanya MCCB. Ini circuit breaker. Biasanya ini LPMDP atau PUTR, di sini biasanya SDP, ya, sub distribution panel. Di sini PP, power panel, ya. Ini jaringan daripada di LPMDP, dan ini ada kapasitor band untuk memperbaiki power factor. Kita akan bahas terpisah power band ini. Nah, sekarang ketika PLN sudah on, coupler on, mensuplai ke sini, dan tiba-tiba PLN ini padam. Ya, padam, dia akan memberikan sensor ke PKG ini. Di PKG ini akan memerintahkan genset ini jalan. Nah, setelah genset ini jalan, disinkronize menuju ke ACB outgoing. Dan nah, karena PLN ini padam, otomatis ITS ini akan mengambil alih, automatic transfer switch mengambil alih untuk menjalankan ACB-nya genset, ya kan ya, dan mematikan, mengunci ACB-nya PLN. Ini tugas daripada ITS, ya. Dan PKG ini fungsinya untuk menjalankan genset. Artinya apa? Jadi fungsinya itu PKG, panel control genset ini menjalankan genset, mensinkronize, menstandby-kan power di ACB-nya outgoing ini, ya kan ya. Setelah standby, jika memang benar-benar padam PLN ini, akan diambil alih oleh ATS ini, automatic transfer switch ini, untuk menyalakan ACB genset. Begitu juga sebaliknya, ketika juga PLN on, PKG akan memutus genset dan ITS akan menjalankan ACB PLN dan mematikan ACB-nya genset. Itu bolak-baliknya. Nah, sekarang kita bicara masalah coupler ini. Nah, coupler ini ya fungsinya untuk membagi power non priority sama priority. Keuntungannya apa? Bagi sebuah hotel yang berbicara masalah kenyamanan daripada guest di sebuah hotel itu, saya sarankan memakai coupler. Karena dengan coupler ini kita bisa
membagi power menjadi dua, ya kan ya, dan tidak mengganggu kenyamanan tamu. Ya, seperti contoh, umpamanya kita mau manaskan genset, ya, genset manaskan dengan beban, ya kan ya. Begitu kita panaskan genset dengan beban, kita off ini, ya, off-kan coupler ini, ya. Begitu off coupler ini, genset jalankan tanpa mengganggu daripada aktivitas tamu seperti lampu, booster pump, led dan lain-lain. Kenyamanan tetap terjaga. Dan genset itu kalau dipanaskan dengan beban, dia akan lebih andal. Ya, lebih andal nih. Matriknya itu seperti ini. Kita buat matriknya. Ya, kan kita buat matriknya. Ini ACD PLN, ACD genset. Ya, ini coupler. Ya, ini metriknya. Ini metriknya, ya. Ini statusnya ini. Jika ACD PLN on, genset off, coupler on, artinya power disuplai oleh PLN ke sisi priority sama non priority. Tetapi kalau PLN off, ya kan ya, genset on, coupler on, artinya power ini disuplai oleh genset dari sisi non priority sama dengan priority. Nah, tetapi kalau PLN on, genset on, ya kan coupler off, artinya power dibelah menjadi dua. Ya, nah ini adalah konsep daripada single line diagram, ya kan ya. Bagi seorang engineer itu harus menguasai single line, karena kita akan dengan mudah bisa menganalisis bagaimana sistem kelistrikan yang utama di sebuah gedung. Ya, itu pesan saya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Terima kasih.